Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih-kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Jumpa kembali dengan saya di Morning Devotion. Dan sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, melangkah sepanjang hari ini, melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan, kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh jadi bekal untuk kami boleh melangkah sepanjang hari ini, sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan lanjutkan pembahasan kita soal doa Bapa kami. Dan pagi ini adalah bagian yang terakhir dari doa Bapa kami yang akan saya bacakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam versi King James Version, dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, and let us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amin. Dan artinya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang masalah pencobaan. Ya, Alkitab tadi berkata, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa Yesus atau Tuhan seolah-olah mengatakan bahwa Allah membawa orang percaya masuk ke dalam pencobaan? Saudaraku, saya mau katakan terlebih dahulu, Alkitab berkata dalam Yakobus bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Allah. Allah tidak pernah mencobai siapapun, dan Allah tidak dapat dicobai oleh apapun. Yang pertama, pencobaan sudah pasti datangnya dari iblis. Matius 4 ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis. Ya, iblislah yang mencobai orang-orang yang percaya, termasuk ketika mereka mencobai Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudaraku, pencobaan datangnya dari keinginan diri sendiri. Kalau kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14, di situ dijelaskan bahwa pencobaan itu datangnya dari keinginan diri sendiri. Ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudaraku, pencobaan pertama datang dari iblis, yang kedua datang dari keinginan diri sendiri. Nanti saudara bisa baca ayat 15, 16 dan selanjutnya. Jadi seorang dicobai oleh karena keinginan diri sendiri. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Lalu kenapa itu ditulis janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Saudaraku, setiap orang percaya sebagai penerima relasi perjanjian tidaklah kebal untuk masuk dalam pencobaan, sehingga kita tetap perlu memohon pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Fakta menurut Alkitab, pencobaan dan ujian adalah baik bagi kita. Yakobus 1 ayat yang kedua menjelaskan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam terjemahan Indonesia
Bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Jadi saudaraku, kata jatuh diterjemahkan dengan mengalami. Lalu saudaraku, bagaimana dengan kata yang tadi? Kenapa Tuhan katakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Tuhan tidak pernah membawa orang percaya dalam pencobaan, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu, maka itu menjadi ujian buat iman kita. Ya, ujian buat iman kita. Dr. John R. Westwood mengatakan bahwa yang lebih merupakan maksud doa itu ialah kiranya kita dapat mengatasi pencobaan dan bukan kiranya kita mengelakkannya atau menyingkir dari pencobaan itu. Dengan demikian kita belajar hidup dengan kerendahan hati, memohon perlindungan dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, melalui kemenangan ini nama Tuhan dikuduskan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Seperti tadi dikatakan pada bagian terakhir, ya, dikatakan bahwa karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa. Jadi Tuhan sendiri adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari terjemahan bahasa Yunani juga dikatakan demikian, saudaraku, hoti karena so engkau, estin adalah dia basilea kerajaan, kai dan dia dunamis kuasa, kai dan dia doksa kemuliaan, eistos aionas, amen. Jadi karena engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini, saudaraku, biarlah hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu yang sepertinya itu cobaan yang datang buat hidupmu. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita untuk kita menghadapi segala sesuatu, sehingga kita bisa berjalan di dalamnya, kita bisa menghadapinya, dan kita keluar sebagai pemenang, sehingga kita akan terus next level kepada iman yang lebih lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.